Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairatunisa dari kelas B20. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari cara berwudu dengan niat, doa, dan sunnahnya. Apa itu wudu? Wudu atau bersuci dari hadas merupakan salah satu syarat sah sholat dalam situasi normal. Seseorang yang melaksanakan sholat tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Dalam sejarahnya, wudu disyariatkan pada malam Isra Mi'raj sebagaimana kewajiban sholat. Wudu disyariatkan karena sholat merupakan munajat kepada Tuhan sehingga dibutuhkan keadaan badan yang suci. Adapun dalil yang mendasari perintah wudu sebelum sholat adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'ilsikum wa arjulukum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dalil tentang penolakan sholat tanpa bersuci juga tercantum dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi la yaqbalullahu sholatan bi khairil tahur, yang artinya Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Terus wajibnya wudu atau fardunya wudu itu ada 6. Yang kita akan pelajari itu ada 6. Wudu yang akan dianggap sah jika melaksanakannya itu dibagi menjadi 6 wajibnya wudu. Yang pertama yaitu niat wudu. Pelaksanaan niat wudu dalam hati bersamaan atau berbarengan ketika membasuh wajah. Adapun lafal niat wudu yang dibaca adalah nawaitu wudu'a li raf'il hadasil azhari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah. Menurut Imam Nawawi, batas wajah dalam wudu secara vertikal adalah antara tempat tumbuhnya rambut hingga dagu bagian bawah. Secara horizontal antara kedua telinga tangan kanan dan kiri sampai kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Dalam membasuh tangan, seluruh kulit kuku dan rambut mulai ujung jari hingga siku harus terbasuh, termasuk kulit di bawah kuku. Karena itu, kulit yang ada di bawah kuku perlu dijaga kebersihannya agar tidak ada kotoran yang dapat menghalangi air sampai pada kulit. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Batas minimal mengusap sebagian kepala adalah sampainya air ke sebagian kecil kepala atau sehelai rambut yang tumbuh di area kepala. Adapun mengusap rambut yang menjuntai di luar area kepala, misal rambut di kepala yang menjuntai di wilayah bahu atau punggung, maka itu dianggap tidak sah. Yang dianggap sah itu yang basuhnya yang ada di bagian kepala, rambut bagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dalam membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki ini adalah semua bagian anggota tubuh yang ada pada area tersebut seperti rambut, kuku, dan sebagainya. Yang keenam yaitu tertib.
Tertib adalah melakukan kegiatan wudhu tersebut secara berurutan, sebagaimana urutan di atas, yakni dimulai dengan niat dan membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta siku atau sampai siku, mengusap sebagian kecil kepala, bagian rambut, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki sampai mata kaki. Tuh. Wajib dan sunnah wudhu. Adapun wajib dan sunnah wudhu berdasarkan urutan dan rangkaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bersiwak, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat berkumur, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat berkumur 3 kali, yang kelima menghirup air ke dalam hidung atau disebut istinsyak sebanyak 3 kali, yang keenam melafalkan niat, yang ketujuh memasang niat wudhu dalam hati berbarengan atau bersamaan dengan membasuh wajah, yang kedelapan membasuh wajah sebanyak 3 kali, yang kesembilan membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali, yang ke-10 mengusap sebagian kulit kepala atau sebagian rambut kepala dengan air sebanyak 3 kali. Yang ke-11 menyapu seluruh bagian kepala atau mengusap bagian kepala. Yang ke-12 menyapu kedua telinga sebanyak 3 kali. Yang ke-13 membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Yang ke-14 menghadap kiblat. Yang ke-15 membaca doa setelah wudhu. Adapun lafal doa setelah wudhu sebagai berikut. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatakhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang suci. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji untuk-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampun dan bertaubat padamu. Cukup sekian pembahasan materi tentang tata cara wudhu dengan niat, doa, dan sunahnya. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini tentang wajibnya atau fardunya wudhu dan sunahnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada pengucapan atau pelafalan yang belum tepat atau belum pas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.